Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita ketemu ya. Ah, pada pertemuan hari ini, tadi Ibu sudah menanyakan kabar kalian di grup WA bahwa kalian semua sehat-sehat dan semoga senantiasa keluarga kalian juga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk menegakkan protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini agar kita terhindar dari virus dan keluarga kita juga dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu apa? Ibu mulai dengan berdoa dulu ya. Silahkan Mbak Yulista dipimpin berdoa. Mari teman-teman sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa Ya wa rasulina. Rasulah. Rabbi Rabbi zidni zidane ilma ilma warzuqni rahmah. fahma. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita telah mempelajari pemel- apa pembelajaran tentang bahasa Indonesia, yaitu mengenai tentang Ular. itu ya, paragraf pokok. Sekarang kita akan mempelajari tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa kalian sudah membaca buku sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Belum, Bu. Buku kalian pada halaman 21, tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga ya. Sudah dibuka bukunya? Sudah. Sudah, baik, pintar sekali. Penerapan nilai-nilai Pancasila. Apa itu Pancasila? Sambil kalian membaca, Ibu akan bacakan pengertian Pancasila ya. Kalian bisa membaca di buku, tapi Ibu juga akan menerangkan di slide PPT Ibu. Pancasila Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Jadi, Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada lima pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai yang tertuai dalam Pancasila tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Lalu kemudian, bagaimana penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk kehidupan? Apa kalian sudah memahami? Kalau belum, kita pelajari bersama-sama ya. Yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa berarti beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan satu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati, berbangsa, kebebasan dalam menjalankan ibadah. Jadi misal nih, kalian
punya teman atau tetangga yang berbeda keyakinan dengan kalian. Kalian tidak boleh mencemooh karena mereka berbeda. Justru kita harus saling menghargai perbedaan antara umat beragama. Kita harus menghargai umat Kristiani dalam beribadah, kita harus menghargai umat Buddha dalam beribadah, kita harus menghargai umat Hindu dalam beribadah. Oh ya anak-anak, ada yang tahu ada berapa agama di Indonesia yang diakui Indonesia? Ayo ada berapa? 12, Bu. Ada 6, Bu. Ya, Bu. yang betul 6 ya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Baik, mari kita lanjutkan ya. Jadi seperti itu tadi, kita harus saling menghargai antar umat beragama karena negara Indonesia tidak hanya satu agama saja. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini setiap warga negara adalah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antar sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan bersamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Selanjutnya yaitu Sila Persatuan Indonesia. Yang ketiga, makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan cinta terhadap tanah air, sikap rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Jadi kita harus menghargai persatuan yang ada dalam negara kita ya, Nak. Kalian sebagai generasi yang harus mumpuni. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar agar secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan meliputi oleh semangat kekeluargaan. Jadi, kita bisa menerapkan musyawarah bisa di kelas. Misal kita akan mengadakan pemilihan ketua kelas, kita bisa mengadakan secara musyawarah siapa. Seperti itu ya, anak-anak. Jadi setiap persoalan yang ada itu harus diselesaikan dengan musyawarah agar terciptanya kebersamaan dan toleransi. Yang terakhir, yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan padi dan kapas. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Anak-anak sekalian, pentingnya penerapan dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini harus kita terapkan sebagai pedoman kita sebagai warga negara yang baik ya.
Baik, sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap kehidupan sehari-hari? Ada yang ditanyakan tidak? Atau ada yang belum paham? Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak, Ibu akan menanyakan mana ini. Ibu akan bertanya ya, supaya kalian paham. Gotong royong termasuk sikap sila keberapa? Keempat, Bu. Ketiga ya, Mbak Rita. Sila ketiga, penerapan gotong royong. Kemudian, rajin beribadah, penerapan sila keberapa? 1, Bu. Betul. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab, penerapan sila keberapa, Mbak Yulista? Ibu tadi sudah menjelaskan loh. Keempat, Bu. Betul sekali. Selanjutnya, tidak membeda-bedakan antar yang kaya dan yang miskin adalah penerapan sila keberapa? Kelima. Kedua. Ya. Yang terakhir, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Nah, ini tadi jawabannya Mbak Yulista tadi. Penerapan sila keberapa? Kelima. Ya. Anak-anak, kiranya sudah cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu mempunyai tugas untuk kalian. Kalian harus meresum atau meringkas sikap yang sesuai terhadap nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya seperti ini ya anak-anak. Sila pertama apa? Sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Nanti tugas tersebut kalian boleh manual, tulis tangan atau diketik kalau mempunyai komputer atau laptop boleh diketik. Nanti dikumpulkan di Google Classroom ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Bu. Baik, semua sudah bisa paham, sudah bisa dipahami. Sudah, Paham. Bu. Baik, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Ya, Bu. Kalau begitu Ibu tutup terlebih dahulu. Sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.